Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam peminatan biologi 2 dengan materi sistem transport elektron. Perkenalkan, nama saya Zulkaisar Ahalim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Perkenalkan, nama saya Adela Dede Ananda. Perkenalkan, nama saya Ulma Diwisari. Perkenalkan, nama saya Handi. Perkenalkan, nama saya Julius Ndara. Perkenalkan, nama saya Abdul Lele. Sekian dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sistem transport elektron adalah rangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam membran mitokondria sel eukariotik atau membran plasma sel prokaryotik. Pengertian dari transport elektron adalah proses ini adalah bagian akhir dari replikasi seluler di mana elektron dipindahkan dari donor elektron ke eksporter elektron melalui serangkaian kompleks protein. Jadi tujuan utama dari transfer elektron ini itu sendiri adalah untuk menghasilkan ATP. Molekul energi yang digunakan oleh sel ini digunakan untuk menghasilkan berbagai fungsi biologis. Elektron digunakan pada sistem ini berasal dari molekul Na2, NADA, dan FADA2 yang digunakan selama sistem Krebs. Rantai transport merupakan rangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redox atau reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Transfer elektron ini menghasilkan transfer proton H+ yang melintasi seluruh membran. Secara keseluruhan, rantai transport terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lainnya. Hasil utama dari sistem transport elektron adalah yang pertama, ATP melalui proses yang dikenal sebagai fosforilasi oksidatif sekitar 32-34 molekul ATP dihasilkan dari satu molekul glukosa yang dioksidasi penuh. Kedua, air, oksigen yang bertindak sebagai akseptor elektron akhir yang menerima elektron dan proton untuk membentuk molekul air atau H2O. Jadi yang ketiga yaitu ada gradien proton. Apa sih yang dimaksud dengan gradien proton? Jadi selama elektron ditransfer melalui kompleks protein dalam rantai transfer. Jadi ini adalah gambaran tentang transfer elektron. Jadi di sini ada kompleks protein 1, di bawah sini ada kompleks protein 2, kemudian di atas ini ada kompleks protein 3, dan yang di bagian tengah ini dinamakan dengan koenzim Q. Kemudian lanjut ada kompleks protein 4, dan yang terakhir ada ATP sintase. Kemudian di atas bagian sini terdapat ruang intermembran, dan di bagian bawah sini terdapat yang dinamakan ruang matriks. Jadi di ruangan matriks ini terdapat H+, dan di ruangan intermembran juga terdapat H+ yang sama. Nah, jadi di ruangan intermembran ini tuh terletak di bagian membran luar dan membran dalam pada mitokondria. Kemudian lanjut, jadi di ruangan intermembran ini terletak di bagian membran luar dan membran dalam pada mitokondria. Kemudian ada juga yang dinamakan sistem transfer elektron yang diawali dengan NADH, kemudian ditransfer menjadi NAD+. Jadi setelah elektron sudah ditransfer ke koenzim Q melewati kompleks protein 1, maka H+ yang ada di daerah matriks ditransfer ke atas ke ruang intermembran melewati kompleks protein 1. Jadi di sini menjadi H+, kemudian ini dihapus karena sudah ditransfer melewati kompleks protein 1 ke ruang intermembran. Jadi setelah elektron yang berada di koenzim Q
lanjut ditransfer menuju sitokrom C melewati kompleks protein 3. Maka H+ yang berada di kompleks protein 3 yang berada di daerah ruang matriks ditransfer melewati kompleks protein 3 menjadi H+ di ruang intermembran. Jadi di sini dihapus karena sudah ditransfer ke ruang intermembran. Jadi elektron yang telah berada di sitokrom C ditransfer kembali ke matriks, dan elektron yang sudah sampai di matriks ini diikat dengan yang namanya aseptor elektron terakhir, yaitu oksigen. Nah, oksigen ini bereaksi menjadi H+ dan menjadi hasilnya H2O. Jadi ketika elektron melewati kompleks protein 4, maka H+ yang berada di matriks dipindahkan melewati kompleks protein 4. Jadi di sini dihapus karena kita sudah mentransfer H+ ini melewati kompleks protein 4 menjadi di ruangan intermembran. Akibatnya, konsentrasi H+ yang ada di ruangan intermembran lebih tinggi dibandingkan ketika H+ berada di matriks. Sehingga untuk menyeimbangkan konsentrasi dari H+, H+ akan kembali menuju kepada matriks melalui ATP sintase. Sehingga untuk menyeimbangkan H+, 3H+ dari ruang intermembran akan menuju ke matriks melalui ATP sintase. Dan ketika sudah di ATP sintase, jadi 3H+ yang ada di ruang matriks ini dihapus ya, karena sudah akan berpindah ke matriks melalui ATP sintase. Ketika 3H+ tadi sudah berada di ATP sintase, akan mengkatalis pengikat fosfat inorganik. Jadi ADP akan berubah ke ATP. H+ yang melewati ATP sintase itu ada 3, maka terjadilah pengikatan fosfat inorganik sebanyak 3 kali. Jadi H+ yang ada di ATP sintase ini sudah berada di wilayah matriks. Jadi ADP berubah menjadi ATP tadi itu di depannya ditambahin 3. Jadi 3 ADP berubah menjadi 3 ATP.